Yo Gadgeters, ingat ya, di video Huawei MatePad SE, Al bilang kalau tablet itu antara penting dan gak penting. Tapi kalau harganya menggiurkan, mendadak kebutuhan akan produk tersebut akan muncul. Well, tablet yang satu ini emang nggak murah banget. Tapi dengan harga Rp3.500.000, Redmi Pad ini adalah pilihan yang lebih baik. Terutama karena beberapa hal yang memang udah jelas banget. Oh iya, sekedar info, kalau kemarin pas syuting Redmi Note 12 Explorer Edition, Al syutingnya pakai Pixel 7 Pro, gue kali ini nggak mau kalah. Mumpung produknya Redmi juga, gue bakalan shoot pakai iPhone 14 Pro Max. Kita lihat yang mana lebih bagus, iPhone atau Pixel. Sebelum kita mulai, jangan lupa share, like, dan subscribe. Let's go! Dengan harga 3,5 juta, ada beberapa hal yang menurut gue membuat Redmi Pad ini sangat-sangat menarik dan bahkan easily menjadi go-to recommendation K2G buat tablet budget. Hal pertama, desainnya. Body dengan finishing metal, overall look dan warna yang ke iPad-iPadan, modul kamera yang nggak sekedar bulatan lensa doang, tapi sedikit dihias supaya terlihat keren. Pokoknya ini tablet budget yang terlihat nggak murahan sama sekali. Feel-nya di tangan pun premium, solid, nggak main-main pokoknya. Emang rada berat sih, 445 gram. Orang kalau nggak tahu tablet ini harganya berapa, nggak akan percaya dibilang ini tablet 3,5 juta kalau hanya melihat dari desainnya. Hal kedua, layarnya. Memang belum teknologi OLED, masih IPS LCD, tapi udah 90Hz cuy, high refresh rate nih. Scrolling di UI mah udah cukup smooth. Resolusinya 2000 x 1200 pixels, berarti aspek rasionya 15:9 tuh. Berbagai sertifikasi kenyamanan mata juga ada, nggak kalah lah dari brand sebelah pokoknya. Yang paling penting sebetulnya soal layar ini buat gue adalah experience menggunakannya untuk media consumption. Nah, karena Redmi Pad ini bukan sebuah tablet yang harus diakalin ini itu buat masang segala hal yang berbau Google, dari sananya pun security level DRM-nya udah Widefine L1. Mantap, percuma ya punya layar bagus, tapi dipakai nonton ini itu nggak bisa HD. Nah, ini bisa. Mau Netflix, Disney Hotstar, Prime Video, HBO Go, semua bisa dinikmati dalam settingan high definition. Aplikasi-aplikasinya pun readily available di Google Play Store. Simple pokoknya. Belum lagi dipadukan dengan stereo speaker hasil kolaborasi dengan Dolby. Jadinya bikin experience nonton makin imersif. Dengerin ya. Kalau ada sedikit kritik soal layarnya, adalah brightness-nya yang pas-pasan dan hanya cukup buat dilihat di indoor. Serta viewing angle visibility yang kurang oke kalau dilihat dari sudut ekstrim. Hal ketiga adalah performanya. G99 lagi nih. Chipset keluaran MediaTek dengan proses fabrikasi 6nm ini secara raw performance-nya sih udah oke ya, dengan Antutu 300 ribuan. Begitu pula dengan stabilitas performanya. Cuman, yang mau menggunakan device ini buat gaming, PR settingan grafis yang di-lock di berbagai game masih ada. Diingat aja deh pokoknya. Kalau dipakai main Genshin Impact di settingan lowest dan max FPS di set 60, gue bisa dapat average di sekitar 45 FPS. Not bad lah. Yang pasti dipakai daily aman-aman aja, dengan sesekali doang gue ngalamin stutter. Itu pun gue cukup yakin bukan problem hardware, tapi dari MIUI. Yang keempat adalah kameranya. Depan belakang 8 megapiksel cuy. Untuk hasil foto-fotonya sih gue rasa cukup lah ya, sekedar mendokumentasikan kegiatan sehari-hari kita. FOV kamera depan juga lebar ya, 105 derajat. Dan yang paling penting, posisinya itu bener, jadi enak diajak buat Google Meeting, Zoom, dan lainnya. Kita nggak perlu lihat ke kiri atau ke kanan. Sebenarnya ada satu fitur yang menarik lagi dari kamera depannya ini buat kita pakai meeting, yaitu focus framing atau kayak center stage-nya di iPad yang bisa mengikuti arah pergerakan kita dengan memanfaatkan ekstra megapiksel di sensor kamera depannya. Tapi ya belum bisa kita tes, secara kan fiturnya belum ada, masih cuma janji. Kita lihat nanti setelah udah ada update-annya seperti apa. Intinya kita bisa set, kameranya tetap ngikut. Hal kelima, baterainya 8000 mAh cuy. Penggunaan normal sih kira-kira 1,5 sampai 2 hari masih aman. Yang disayangkan ya charging speednya sih ya. Lama banget ngecasnya. Dengan charger 18 watt ini sekitar 2,5 jam. Chargernya sendiri sebetulnya udah support output 22,5 watt.
Cuma dari sisi tabletnya hanya mampu narik 18 watt. Nah, masuk ke yang gue nggak suka. Tadi sih udah ada beberapa yang sempat gue sebutin. Layar yang kurang bright, dan viewing angle yang sedikit terbatas, opsi grafis di game yang serba di-lock, dan charging yang pelan. Hal lainnya adalah ketiadaan headphone jack, tapi nggak terlalu krusial lah ini mah. Yang terbesar, yes, apalagi kalau bukan MIUI. Kali ini sih udah bukan soal selera lagi. Cuma dengan MIUI di sini, gue merasa Redmi Pad adalah HP Xiaomi yang digedein aja layarnya. Nggak ada tuh real multitasking experience yang oke seperti misalnya tablet-tablet Samsung. Redmi Pad bisa sih dipakai split screen dan pop-up window. Hanya saja split screen-nya nggak bisa custom size, cuma bisa setengah-setengah atau 1/4 sampai dengan 3/4. Terus untuk pop-up window cuma bisa 2 maksimalnya. Kalau ada bedanya, ya di dock bawah yang bisa diakses ketika lagi di dalam aplikasi saja dengan swipe up selain di tengah dari bawah. Belum lagi soal notification tray yang rada lucu keluarnya, dan Google Fit yang enggak full begini. Gue rasa Xiaomi harus mulai mikirin software features kalau mau serius di ranah tablet, atau bahkan foldable. Gimana caranya bikin extra screen estate jadi berguna? Good newsnya, gue nggak tahu ya ini alasannya apa, tapi kok minim bloatware banget ya Redmi Pad ini. Beda banget sama HP-nya. Bener-bener clean gitu, nggak ada aplikasi babe dan kawan-kawan. Sampai lock screen magazine yang sumber iklan aja nggak ada di sini. Terus kayaknya udah 2 minggu pakai, gue belum nemu iklan dari MIUI deh. Apa gue salah ya? Atau jangan-jangan ini udah menjalankan kebijakan Xiaomi yang baru, which katanya bakal menghilangkan iklan dari device-nya di MIUI selanjutnya. Wah, ini sih mantep. Semoga nular ke HP-HP-nya yang bakal rilis entar lagi. Hal perintilan lainnya yang mesti kalian ketahui dari Redmi Pad ini adalah internal storage-nya 128GB, RAM-nya 6GB dan bisa di-extend 2GB lagi yang jelas makan storage, kemudian Wi-Fi only, dan support external SD card. Oke, itu adalah Redmi Pad, tablet yang harus kalian jadikan pilihan utama ketika mencari sebuah tablet yang value deal. 3,5 juta dapat yang kayak begini, yang lain ya wajib auto ketar-ketir. Kalau aja softwarenya bisa disesuaikan untuk form factor sebuah tablet, gila sih. Ini bisa jadi tablet murah yang sempurna. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.